Oke, tadi setelah kita tahu resultan gaya, ya, kita akan pindah lagi. Jadi salah satu aplikasi dari resultan gaya itu adalah gaya gesek. Pasti teman-teman udah familiar sekali dengan kata-kata ini ya. Gaya gesek. Oke. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang timbul pada permukaan dua benda yang saling bersentuhan karena ada kecenderungan gerak antara benda yang satu dan yang lain. Jadi gaya gesekan pada permukaan singgung antara dua benda selalu berlawanan arah dengan kecenderungan gerak berbeda. Ya, jika kita mendorong benda ke arah kanan, maka gaya gesekannya pasti ke arah kiri. Misalnya, punya ini fix ya. Lalu benda, kalau aku kasih gaya ke sana, ya F, maka lazimnya dia akan punya friksi atau gaya gesek ke arah kiri, dilambangkan dengan F. Ya, ini tidak berlaku kalau permukaannya licin. Oke, kalau permukaannya licin biasanya gaya geseknya diabaikan. Tapi kalau permukaannya tidak licin, maka dia pasti punya gaya gesek ke arah yang berlawanan ya. Nah, gaya gesek ini dibedakan menjadi dua nih. Ada gaya gesek kinetik, F kinetik. Lalu ada juga gaya gesek statis, F statis. Ya, jadi gaya gesek kinetik itu gaya gesek yang dialami benda ketika benda bergerak. Ketika benda bergerak. Oke. Nah, kalau misalnya statis, ini gerak gaya gesek yang dialami ketika benda masih diam. Nah, jadi tadi kan aku udah bilang nih kalau misalnya ini akan terjadi kalau misalnya licin dia nggak bakal bisa ya ada gesek ya. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gesek itu ada dua ya. Yang pertama kekasaran atau kehalusan permukaan benda. Lalu yang kedua luas bidang sentuh antara dua benda. Jadi semakin besar luas bidang sentuhnya, ya dia akan semakin banyak gaya geseknya, gitu kan? Nah, jadi gaya gesek tuh ada dua, jelas ada dua dampaknya ya, ada yang menguntungkan sama yang merugikan dan itu pasti ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu nih misalnya yang merugikan, jadi mungkin pas gesekan antara mesin dan kopling ya menyebabkan mesin dan koplingnya cepat aus tuh yang kalau di mobil-mobil, di motor-motor gitu ya. Terus lagi lainnya gesekan antara ban mobil dengan permukaan jalan menyebabkan ban mobil aus juga. Tapi ada beberapa gesek yang menguntungkan nih. Jadi misalnya gaya gesek sepatu dengan jalan menyebabkan kita dapat berjalan di atas tanah ya. Kalau misalnya sepatunya licin ya kita bakal kepleset gitu. Oke, thanks to friction ya gaya gesek. Kalau yang lain lagi misalnya gesekan pada piringan rem sepeda motor ya dapat digunakan untuk mempertahankan kelajuan sepeda motor. Jadi sebenarnya di sepeda motor ya dua hal itu ya ada menguntungkan dan merugikannya. Untungnya ya bisa bergerem, ruginya ya karena akan aus gitu jadi harus diganti gitu. Dia punya cara-cara lainnya untuk memperkecil gaya gesek. Gimana caranya ya mesin mobilnya dikasih oli biar dia licin gitu ya mengurangi friksinya. Lalu permukaan jalannya dilapisi aspal ya biar nggak cepet aus. Terus mobil didesain dengan model streamline itu bisa untuk mengurangi gaya gesek.